Bab 361, hanya satu. Banyak murid muncul untuk menyaksikan Bai Xiaochun naik ke Gunung River Defiance. Semua orang tahu mengapa tiga sekte capai tengah lainnya datang bulan lalu, dan itu membuat mereka membara. Mereka juga tahu bahwa Bai Xiaochun akan mewakili sekte penangkal sungai dalam pertarungan di dalam alam kantong misterius. Ketika berita menyebar bahwa satu-satunya orang di seluruh sekte yang memenuhi syarat untuk pergi adalah Bai Xiaochun, banyak pembudidaya mulai khawatir. Sekte penangkal sungai adalah pendatang baru di Capai Tengah, yang tidak terbiasa dengan dunia kultivasi di sana karena mereka tidak mengenalnya. Dalam lingkungan yang tidak dikenal ini, sekte penangkal sungai tampak mengesankan, tetapi kebenarannya adalah bahwa sampai mereka menghasilkan ahli dewa-deva. Mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya, dan dapat dengan mudah digantikan. Perasaan gelisah dan bahaya yang mengintai ada di hati tidak hanya para murid biasa, tetapi bahkan para patriark. Untungnya, mereka memiliki leluhur darah dan direskai banyan, serta semangat sejati yang mengejutkan yang bahkan membuat tiga sekte besar lainnya gugup. Itulah satu-satunya hal yang memberi sekte penangkal sungai sedikit stabilitas. Bai Xiaochun menyadari semua itu. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak benar-benar ingin pergi ke alam sakral yang misterius, dan terlepas dari keganasan yang ia saksikan di antara para murid dari ketiga sekte, ia telah memilih untuk mengikuti pengaturan tersebut. Sambil menggertakkan giginya dan gemetar ketakutan, dia memimpin Bruiser perlahan ke puncak gunung. Menunggu di sana untuknya adalah Tuan Godwin, Frigid Sek, dan Crimson Soul. Tiga almarhum Master Soul Taoist Naschen akan mengawalnya ke ranah saku misterius. Semua orang menyaksikan dengan diam ketika Bai Xiaochun berjalan ke puncak gunung. Ghost Fang muncul dari guanya yang abadi, tatapan linglung di matanya saat dia mengingat kembali saat dia melawan Bai Xiaochun kembali di Spirit Stream Sect. Itu adalah pertama kalinya dia kalah dari seseorang pada generasi yang sama dengannya, dan meskipun dia tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Itu membangkitkan dalam dirinya keinginan yang kuat untuk melampaui Bai Xiaochun. Namun, pada titik tertentu, ia menyadari bahwa kemajuan Bai Xiaochun hampir tidak dapat dipercaya. Dia sudah begitu jauh di depan sehingga hampir tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Lalu ada Song Ke, yang berdiri di atas salah satu gunung di divisi aliran darah, tangan mengepal erat ke tinju. Dia berpikir tentang dunia pedang yang jatuh, pendirian Yayasan Heaven Dao, dan segala sesuatu yang terjadi setelah itu. Dalam matanya membakar api pembangkangan. Aku pasti akan melampaui kamu suatu hari. Adapun Master Darah dan top lainnya terpilih di divisi aliran darah, semuanya sama-sama gelisah. Sementara mereka khawatir tentang sekte mereka, mereka juga tidak bisa tidak membandingkan diri mereka dengan Bai Xiaochun. Fakta bahwa tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke ranah saku misterius itu sangat melelahkan bagi mereka semua. Zhou Xinqi mengalami kesulitan mengendalikan napasnya, dan mata 9 pulau sepenuhnya merah. Master God Diviner dan Ji Alai sama-sama gelisah. Di masa lalu, ada satu terpilih-terpilih yang saat ini terjebak pada kemacetan basis budidaya. Itu adalah Lutian Lei, yang menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, menolak untuk pergi keluar. Namun, pada saat ini, ia memilih untuk keluar dari guanya yang abadi dan menatap sosok yang naik ke Gunung River Defiance. Chen Ma Nyao muncul, begitu pula Gong Sun Waner. Ekspresi Gong Sun Wan sama seperti sebelumnya, bibirnya terus-menerus berubah menjadi senyum tipis. Namun, dibandingkan dengan semua orang yang baru saja disebutkan, orang dengan emosi yang paling rumit dari semua terlatih-tatih di ambang kegilaan, Sang Guan Tianyu. Dia berdiri tegak dan lurus, wajahnya yang sangat tampan seperti biasanya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihat Bai Xiaochun, dan karena itu menolak untuk muncul dari guanya yang abadi. Meskipun dia tidak bisa melihat Bai Xiaochun, hatinya terasa seperti digigit ular paling beracun, dan rasa sakit yang dia rasakan sulit untuk diungkapkan. Mata merah dan tinju mengepal, dia berkata, kamu hanya bajingan murahan tanpa orang tua dan tanpa pendidikan. Aku Sang Guan Tianyu, aku pasti akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Petik 2. Meskipun ada orang yang cemburu atau marah, ada orang lain yang mengirim Bai Xiaochun pergi dengan berkat dan harapan baik. Zhang Fati Besar, Hou Yunfei, Su Baochai, Fatih Hei ketiga, dan Li Qinghou semuanya hadir. Hou Xiaomei dan Song Junwan juga ada di sana, berharap dia baik-baik saja, tetapi pada saat yang sama, sangat gugup. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Bai Xiaochun saat dia naik gunung. Segera,
dia berada di altar yang sama di mana Bruiser telah mencapai formasi inti. Disitulah ketiga patriark sedang menunggunya. Segera setelah mereka melihat ke atas dan melihat penampilannya, rahang mereka jatuh, dan mereka bertukar canggung. Akhirnya, Frigid terbatuk kering dan kemudian melambaikan tangannya. Seketika, seberkas cahaya perak turun dari langit di atas. Itu adalah Heavenhorn Sword, yang mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga panjangnya 3.000 meter. Baiklah, Xiao Chun, saatnya pergi, katanya. Dengan itu, dia kabur bergerak, menembak ke arah Heavenhorn Sword. Crimson Soul dan Master Godwin bergabung dengannya, dan dalam beberapa saat, mereka berada di atas pedang, di mana mereka duduk bersila berturut-turut. Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan terbang untuk bergabung dengan mereka. Di belakangnya, Bruiser melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia mengikuti. Mata Bruiser dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini adalah pertama kalinya dia diizinkan pergi bersama Bai Xiaochun untuk menjalani persidangan dengan api, dan berada di sampingnya untuk acara semacam itu sangat menyenangkan. Ayo pergi, kata Frigid Sek, suaranya menggelegar seperti guntur. The Heavenhorn Sword mulai bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan kemudian gemuruh bergema saat ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, mata itu telah lenyap, tidak meninggalkan apapun selain ledakan sonik yang bergulir dan seberkas cahaya perak yang panjang. Hanya setelah Bai Xiaochun pergi, orang-orang mulai berbicara lagi di Sekte Penangkal Sungai. Nine Isles, Song Ke, Ghost Fang, dan yang terpilih lainnya seperti mereka semua kembali ke meditasi terpencil, mata mereka dipenuhi dengan tekad untuk maju. Mereka semua bersumpah untuk mencapai formasi inti secepat mungkin. Bahkan Big Fatty Zhang mengertakkan gigi dan pergi ke meditasi terpencil. Hampir semua orang di generasi yang sama dengan Bai Xiaochun melakukan hal yang sama. Dunia kultivasi dari jangkauan tengah begitu besar sehingga tidak bisa benar-benar digambarkan sebagai dibagi menjadi benua. Alih-alih, kata domain digunakan. Adapun ranah yang ditempati oleh Sekte Penangkal Sungai, namanya baru-baru ini telah diubah dari Sky Domain ke Domain Defiance. Adapun ranah saku misterius, itu terletak jauh dari Defiance Domain di Dao Domain, di sebelah gurun yang tampaknya tak berujung. Karena padang pasir begitu jauh dari sungai Heavenspan, energi spiritual surga dan bumi agak redup di sana. Di daerah yang memiliki energi spiritual yang langka itulah alam kantung misterius itu ada, dan terlepas dari letaknya yang terpencil. Ia tidak dapat dinilai sebagai tempat yang tidak memiliki nasib baik. Ada sebuah kuil di padang pasir itu, sebuah tempat kuno yang ekstrim yang telah ada lebih lama daripada yang bisa diingat siapapun. Ini adalah lokasi di mana segel warisan ada, dan juga pintu masuk ke dunia saku misterius. Di sekeliling kuil terdapat lebih dari 100 batu yang mencuat dari pasir gurun, masing-masing setinggi lebih dari 300 meter. Batu-batu itu terlihat sangat aneh, dan sekilas tampaknya telah didistribusikan secara acak di sekitar kuil. Namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa mereka telah ditempatkan dalam pola tertentu yang mengubah keadaan langit dan bumi di daerah tersebut. Yang mengejutkan, batu-batu itu adalah formasi mantra yang kuat. Fluktuasi kuat diluncurkan dari formasi mantra yang bahkan para pembudidaya Naschen Soul akan curiga. Jelas, satu-satunya orang yang mungkin bisa menempatkan formasi mantra seperti itu adalah dewa. Kekuatan pengadilan sungai Steri dan pengadilan sungai polaritas sudah bisa dilihat duduk bersila dalam meditasi di atas batu. Masing-masing dari dua sekte memiliki lebih dari 20 pembudidaya yang belum hidup selama siklus 60 tahun penuh. Ada pria dan wanita, semuanya dengan ekspresi tenang. Namun, tidak ada yang menyembunyikan kesombongan yang menyendiri di mata mereka, mereka semua terpilih di sekte mereka. Yang benar adalah bahwa mereka memiliki hak untuk bangga. Pandangan sekilas pada salah satu dari mereka akan mengungkapkan betapa berbedanya mereka dari pembudidaya biasa. Kedua sekte telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkan terpilih ini, yang merupakan benih yang akan tumbuh menjadi pilar organisasi masing-masing. Salah satunya adalah Chen Yunsan. Kedua sekte itu duduk terpisah satu sama lain, dan aura mereka jelas berbeda. Adapun Steri River Court, pembudidaya mereka dikelilingi oleh cahaya suram yang hampir tampak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, berdenyut dengan aura yang mendalam. Berbeda dengan mereka adalah terpilihnya pengadilan sungai polaritas. Mereka memiliki aura jahat, pembunuh, dan tatapan yang tampaknya mampu menembus ke dalam hati dan pikiran lawan mereka.
Mereka tampak seperti orang-orang yang membunuh dengan jatuhkan topi, dan dikelilingi oleh kabut hitam yang mendidih. Hampir tidak mungkin untuk melihat garis besar roh-roh jahat di dalam kabut itu, mondar-mandir. Energi yang dipamerkan di sini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekte manapun di dunia budidaya Lower Reaches. Hanya sekte-sekte hebat dari jangkauan tengah yang bisa menampilkan seperti ini. Ketika kekuatan kedua sekte duduk di sana menunggu, para pembudidaya mulai melihat ke atas ke langit ketika mereka merasakan fluktuasi tertentu di kejauhan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya perak muncul di kejauhan, yang merupakan pedang Heavenhorn. Saat menembus di udara, kekuatan peningkatan roh 10 kali lipat berdatangan ke segala arah. Jelas, River Deviling Sekte berusaha menampilkan pertunjukan yang bagus. Dalam sekejap mata, pedang itu mendekati formasi mantra, memungkinkan para pembudidaya pengadilan sungai Steri dan polaritas untuk melihat sosok di atasnya. Mengabaikan tiga patriark, tatapan mereka datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun. Sulit untuk mengatakan siapa di antara dua sekte yang mengatakannya, tetapi kejutan dan cemoohan dalam suara orang itu tidak mungkin lebih jelas. Hanya satu orang. Babak 362, kompetisi legasi dimulai. Semua orang di kedua sekte mulai terkekeh. Kemudian, mereka hanya memalingkan muka dari Heavenhorn Sword, hati mereka dipenuhi dengan jijik. Semua orang tahu bahwa mereka berkumpul untuk memperebutkan bagian dari sumber daya yang segera didistribusikan kembali. Karena itu, jumlah orang yang berpartisipasi sangat penting. Jika sekte penangkal sungai hanya bisa menghasilkan satu orang yang memenuhi syarat, maka tidak ada ketegangan dalam masalah ini. Sekte penangkal sungai akan beruntung mendapatkan 1% dari sumber daya pada akhirnya. Para pembudidaya Steri River Court sangat menyadari mengapa redistribusi sumber daya ini terjadi. Tidak hanya mereka sangat berpuas diri, mereka juga tidak bisa menyembunyikan rasa jijik mereka untuk sekte penangkal sungai. Chen Yunsan adalah satu-satunya yang hadir yang matanya berkedip dengan niat membunuh, dia sudah membenci Bai Xiaochun sampai ke nyali. Peristiwa-peristiwa bulan sebelumnya tidak hanya mengganggu mimpi-mimpi buruknya setelah itu, ia juga dihukum oleh sekte itu, dan telah menjadi bahan tertawaan di antara orang-orang sesamanya. Karena itu, dendamnya terus memburuk dari hari ke hari. Memelototi Bai Xiaochun, dia berpikir, sayang sekali kami tidak diizinkan membunuh siapapun di sini, kalau tidak kamu akan mati. Adapun orang-orang dari pengadilan sungai polaritas, mereka sama sekali tidak tertarik pada sekte penangkal sungai. Bagi mereka, ini hanyalah misi yang harus dicapai untuk sekte ini. Semua orang di sini harus diberi penghargaan, dan mereka tidak bisa menahan rasa jijik terhadap sekte penangkal sungai, yang hanya membawa satu orang. Suara gemuruh memenuhi udara saat Heavenhorn Sword ditembak jatuh dari langit. Setelah berhenti agak jauh di atas tanah, tiga patriark memimpin Bai Xiaochun dan Bruiser dari pedang dan turun ke tanah. Bai Xiaochun terengah-engah, dan matanya melebar saat dia menerima kerumunan pembudidaya dari dua sekte. Dia hampir tidak percaya bahwa mereka semua berada pada tahap formasi inti. Setiap orang jelas merupakan individu yang luar biasa, dan hati Bai Xiaochun sudah mulai dipenuhi dengan sensasi bahaya yang intens karenanya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka? Pikirnya, ekspresi sedih di wajahnya. Gagasan semata-mata harus bersaing dengan lebih dari 40 pakar top lainnya untuk mendapatkan segel warisan tampaknya terlalu banyak baginya untuk diambil. Tiga patriark juga mengerutkan kening ketika mereka melihat pasukan dari pengadilan sungai Steri dan polaritas. Adapun kultivator Nas Chen Sol memimpin dua kelompok, mereka hanya melihat ke atas dan tersenyum tipis. Jelas, mereka tidak tertarik mengobrol. Dibandingkan dengan dua sekte ini, sekte penangkal sungai terlihat cukup lemah. Jadi, kata Chen Yunsan tiba-tiba, ternyata sekte penangkal sungai tidak hanya memiliki satu orang. Mereka punya binatang buas juga. Aku kira itu membuat total mereka menjadi 1,5. Dia mulai tertawa, dan segera bergabung dengan yang lain dari sekte. Kultivator lain berseru, aku pikir ini sedikit lebih dari 1,5. Lihat pria ini, hanya berapa banyak jimat kertas yang menempel pada dirinya sendiri. Dan lihatlah wajan hitam besar di punggungnya. Petik 2 titik. Semakin banyak tawa muncul ketika para pembudidaya Steri River Court mulai mengejek pakaian Bai Xiaochun. Adapun petani dari pengadilan sungai polaritas, ketika mereka melihat Bai Xiaochun dan Bruiser, beberapa dari mereka tidak dapat menyembunyikan gemerlap keserakahan yang naik di mata mereka. Jelas, mereka bisa melihat betapa menakjubkan makhluk Bruiser.
Bruiser tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman karena begitu banyak pembudidaya inti formasi menatapnya. Hampir seketika, sisik yang menutupi tubuhnya mulai berdiri tegak, meskipun baju zirah dan kertas yang ia kenakan membuat mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Namun, mereka bisa melihat api ungu yang muncul di bawah kakinya, dan deru yang menggema keluar dari mulutnya. Bai Xiaochun merasa sedikit cemas, tetapi kata-kata Chen Yunsan, dan tatapan yang menyebabkan Bruiser merasa sangat cemas, membangkitkan kemarahannya. Namun, kemarahan tidak banyak berpengaruh. Dibandingkan dengan dua sekte lainnya, sekte penangkal sungai, benar-benar terlalu lemah. Tiga patriark sudah mulai menyesal telah membawa Bai Xiaochun untuk berpartisipasi dalam tantangan ini. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa kecakapan pertempurannya dan harta berharga akan cukup untuk memungkinkannya untuk mendapatkan setidaknya beberapa segel warisan dan pergi tanpa cedera. Tidak peduli berapa banyak dari yang terpilih lainnya ingin menyakitinya. Selain itu, Starry Sky Dao Polarity Sect telah menetapkan aturan tentang bagaimana pertempuran atas segel warisan akan pergi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh salah satu dari yang terpilih lainnya, suatu pengaturan yang menguntungkan semua keempat sekte. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang menginginkan murid-murid pilihan mereka mati di tempat seperti ini. Karena semua itu, ketiga patriark merasa nyaman membawa Bai Xiaochun ke sini. Bahkan jika dia tidak datang dengan banyak dalam hal segel warisan, setidaknya dia bisa mengenal beberapa yang lainnya terpilih di generasinya. Dan mendapatkan beberapa pengalaman pertempuran yang berharga. Tetapi sekarang setelah mereka menyadari bahwa dia akan sendirian menghadapi lusinan lawan, ketiga patriark mulai ragu-ragu. Pada saat itu, ledakan seperti petir memenuhi langit, dan kapal perang perak besar muncul dari udara tipis. Saat kapal muncul, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merayap ke segala arah, menghancurkan awan di sekitarnya saat turun. Kapal perang itu milik sekte terkuat dari 4 sekte capai tengah, Pengadilan Sungai Dao. Dalam waktu yang hampir bersamaan persis ketika kapal perang itu muncul, banyak tokoh terbang darinya dan mulai turun dengan kecepatan tinggi. Hanya perlu beberapa saat untuk menentukan bahwa ada lebih dari 40 dari mereka. Ada pria dan wanita di antara para pembudidaya, dan mereka semua tampaknya memancarkan udara yang melampaui dunia fana, serta fluktuasi basis budidaya yang mengejutkan. Semua dari mereka, adalah pembudidaya yang telah melangkah ke formasi inti dalam waktu kurang dari satu siklus 60 tahun. Sekte Capai Tengah menguasai wilayah yang jauh lebih besar daripada Sekte Capai Bawah, dan juga memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Selanjutnya, energi langit dan bumi di daerah itu jauh lebih kuat. Karena itu, sekte-sekte di sini memiliki lebih banyak yang terpilih daripada sekte-sekte lower reaches. Bahkan hampir tidak mungkin membandingkan kedua wilayah. Seiring dengan lebih dari 40 pembudidaya formasi inti. Tekanan kuat mulai membebani sebagai orang tua berambut putih yang sama muncul yang telah membuat keputusan akhir di aula besar di Mount River Defiance sebulan yang lalu. Pria tua itu melihat ke atas para petani yang dikumpulkan, dan tampaknya tidak terkejut sama sekali bahwa sekte penangkal sungai hanya membawa Bai Xiaochun bersama mereka. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Aku ingin menyambut utusan dari sekte ketua untuk mengawasi kompetisi 4 sekte kami untuk segel warisan." Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulutnya, awan di atas berputar-putar bersama seolah-olah didorong oleh sebuah angin kencang, dengan cepat membentuk mata besar. Saat mata memandang ke bawah, itu memancarkan riak menakutkan yang menyebabkan semua cahaya redup. Seketika, para penggarap pengadilan Sungai Steri dan pengadilan Sungai Polaritas bangkit berdiri, menggenggam tangan dan membungkuk. Itu sama dengan para pembudidaya pengadilan Sungai Dao, serta Frigid Sect, Master Godwin, Crimson Soul, dan Bai Xiaochun. Selanjutnya, suara ledakan berbicara. Aturan yang mencakup kompetisi untuk segel warisan ini sama seperti biasanya. Membunuh, tidak diizinkan. Siapapun yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Petik 2. Seketika, cahaya berwarna-warni muncul dari kuil di tengah formasi mantra besar, batu-batu mulai bergetar, dan tekanan yang membebani mulai memudar. Memungkinkan para pembudidaya untuk sekarang memasuki kuil. Biarkan kompetisi dimulai, kata suara itu. Seketika, 40 pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao mulai terbang menuju kuil. Dalam sekejap mata, para murid dari pengadilan Sungai Steri dan Polaritas mengikuti. Adapun Bai Xiaochun, dia menggertakkan giginya, dan kemudian membawa Bruiser ke arah yang sama. Ketika dia berjalan,
dia secara mental meninjau semua yang dia tahu tentang kompetisi segel warisan. Dia tahu bahwa saat memasuki kuil itu sendiri, dia akan dipindahkan ke dimensi yang aneh. Di tengah-tengah dimensi itu adalah sebuah gunung yang menjulang dikelilingi oleh formasi mantra mengejutkan yang membuatnya sangat sulit untuk mendekati gunung itu sendiri. 100 segel warisan terletak di dalam gunung, dan akan terbang secara berurutan ke daerah sekitarnya, di mana para pembudidaya bisa memperebutkannya. Siapapun yang memperoleh dan menyerap paling banyak akan mendapatkan beberapa jenis teknik. Bai Xiaochun dan Bruiser mengikuti kelompok melalui formasi mantra batu. Menimbang bahwa Bai Xiaochun pada dasarnya berhati-hati, dia tidak terburu-buru, dan pada saat dia mencapai kuil itu sendiri, murid-murid lain dari ketiga sekte sudah masuk. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Bruiser. Bruiser, ingatlah untuk tetap dekat denganku. Akan ada banyak orang jahat di sana. Bruiser melolong pelan dan mengangguk. Bai Xiaochun mengambil waktu sejenak untuk meluruskan pakaiannya, jimat kertasnya, dan wajan hitam besar. Kemudian dia mengertakkan gigi dan melangkah ke kuil. Saat Bai Xiaochun dan Bruiser memasuki kuil, cahaya di sekitar mereka memudar, dan suara gemuruh yang terdengar bisa terdengar. Di luar kuil, tekanan kuat sekali lagi membebani, membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekati kuil. Pada saat yang sama, layar cahaya diproyeksikan ke udara di atas kuil, dilemparkan oleh formasi mantra batu. Yang terlihat jelas di layar cahaya adalah nama-nama dari keempat sekte, di sebelahnya ada lingkaran yang bercahaya, pingsan dan nyaris tidak terlihat. 3 leluhur dari sungai Devling Sekte semua bertukar pandang. Lingkaran bercahaya itu mewakili jumlah segel warisan yang diperoleh oleh berbagai murid di zona warisan. Saat lingkaran bersinar lebih dan lebih terang, mereka akan membuat kolom cahaya yang akan membuatnya jelas berapa banyak segel warisan yang diperoleh setiap sekte. Di luar formasi mantra batu adalah pembudidaya Naschen Soul dari berbagai sekte, yang berjumlah puluhan atau lebih. Pada saat ini, pria tua berambut merah dari pengadilan Sungai Steri memandang dengan sopan kepada para ahli jiwa Naschen dari pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao. Pengadilan Sungai Dao pasti akan mengambil yang pertama lagi, katanya sambil sedikit tersenyum. Adapun tempat kedua, baik saudara Ouyang, aku tahu bahwa pengadilan Sungai Steri tidak dapat bersaing dengan pengadilan Sungai Polaritas. Karenanya, kami belum menetapkan sasaran terlalu tinggi. Tempat ketiga akan dilakukan. Pria tua berambut merah tertawa. Kultivator yang disebut orang tua berambut merah itu sebagai Brother Ouyang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pengadilan Sungai Polaritas. Sambil tersenyum, dia berkata, Saudara Zhou, kamu terlalu memikirkan hal-hal. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang menempati posisi kedua dan ketiga. Petik 2 titik titik. Terlepas dari kata-katanya, ekspresinya sangat percaya diri. Sebagai pembudidaya dari 3 sekte mengobrol, mereka benar-benar mengabaikan sekte penangkal sungai. Master Godwin, Frigid Sect, dan Crimson Soul semua memiliki ekspresi tak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka duduk di sana dengan tenang. Bab 363, seseorang seharusnya cukup. Di zona warisan ini, surga dan bumi saat ini diselimuti kegelapan. Langit bertimbal, pelengkap sempurna untuk tanah hitam pekat yang terbentang di bawahnya. Namun, yang berfungsi sebagai selubung sempurna bagi kegelapan adalah berkas cahaya cemerlang yang pecah di beberapa lokasi di dalam dimensi. Berkas cahaya itu semuanya berisi para kultivator, dan kecemerlangan yang mereka berikan langsung menerangi dunia yang suram di sekitar mereka. Karena cahaya baru, sekarang mungkin untuk melihat bahwa dimensi itu tidak terlalu besar. Lebih jauh lagi, tepat di tengah-tengahnya, ada gunung dengan puncak yang begitu tinggi hingga menembus awan. Itu sangat besar sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa seperti serangga kecil. Permukaan gunung ditutupi dengan banyak tanda penyegelan, yang beberapa saat yang lalu, memiliki warna yang sama dengan permukaan gunung itu sendiri. Namun, kedatangan para pembudidaya menyebabkan mereka bersinar dengan cahaya terang. Pemeriksaan yang teliti mengungkapkan bahwa tanda penyegelan di gunung, jumlahnya terbatas. Tepatnya ada 100 dari mereka. Puncak yang menjulang ini tidak lain adalah Gunung Segel Warisan. Itu juga merupakan lokasi paling terang di seluruh zona warisan. Saat kerumunan pembudidaya muncul, Bai Xiaochun menjadi terlihat dalam salah satu sinar cahaya. Di sebelahnya ada Bruiser. Begitu mereka berdua muncul, Bai Xiaochun mengaktifkan jimat kertasnya, menyebabkan cahaya berwarna-warni muncul di sekelilingnya.
Sebenarnya terlihat cukup menarik, dia seperti entitas cahaya berwarna-warni. Selanjutnya, ia membantu Bruiser mengaktifkan semua jimat kertasnya, hingga ia tampak sama berwarna. Karena itu, mereka menjadi sangat mencolok dalam dimensi warisan. Beberapa tatapan bergeser ke arah mereka, tatapan cemoohan dan ejekan. Bai Xiaochun sudah gugup untuk memulai, dan ketika dia menyadari orang-orang menatapnya, dia tersentak, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan dingin. Tempat ini sangat berbahaya, begitu banyak niat membunuh. Bai Xiaochun meletakkan tangan di punggung Bruiser, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan bahwa orang-orang menatapnya tetapi tidak menuju ke arahnya, dia menghela nafas lega. Kemudian dia mulai memelototi orang-orang. Aku tidak pernah kehilangan siapapun dalam hal kontes seperti ini. Apakah aku benar, Bruiser? Baiklah, ayolah. Mari kita berdua menatap mereka. Tunjukkan pada mereka betapa buruknya kita berdua. Sejak saat itu, setiap kali orang memandangnya, Bai Xiaochun akan menatap balik dengan tatapan pembunuh, seperti halnya Bruiser. Seorang pemuda dari pengadilan Sungai Steri yang relatif dekat dengan mereka berdua tersenyum mengejek dan berkata, Patriark Junior dari Sekte Penentang Sungai. Apakah kamu membawa semua jimat kertas dari seluruh sekte kamu bersamamu? Apakah kamu sudah cukup, atau haruskah aku memberimu beberapa milikku? Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun berbalik dan menatapnya dengan tajam. Yakin, serahkan beberapa. Petik 2 titik titik. Cemoohan pemuda itu meningkat. Tertawa dingin, dia mengabaikan Bai Xiaochun dan mulai menuju ke arah segel legasi gunung. Dia bukan satu-satunya. Para murid dari 3 sekte semua mulai berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke arah yang sama. Karena seberapa dekat gunung itu, tidak ada dari mereka yang terbang, tetapi sebaliknya, melaju dengan berjalan kaki. Bai Xiaochun memilih untuk tidak bertindak membabi buta dan tanpa berpikir. Sebagai gantinya, dia meluangkan waktu untuk menilai situasi. Para murid yang mendekati gunung segel warisan semuanya berjalan dengan berjalan kaki. Tidak ada satupun yang terbang. Selanjutnya, mereka semua berhenti pada titik tertentu kira-kira 15.000 meter dari pangkal gunung. Selain itu, para murid tidak hanya berpencar. Sebaliknya, penampilan kewaspadaan dapat terlihat di wajah mereka ketika mereka mulai berkumpul di barisan sesuai dengan sekte mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi udara saat banyak petir muncul di daerah antara para pembudidaya dan pegunungan, serta angin kencang. Baut petir setebal ember, dan angin kencang gelap gulita dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Faktanya, angin hampir terlihat seperti naga hitam yang bergerak bolak-balik dalam wilayah 15.000 meter. Siapapun yang memiliki mata bisa melihat betapa kuatnya petir dan hembusan angin. Jenis sihir lain mulai menyebar. Ada tangan raksasa, bilah es, dan lidah api. Ada proyeksi ilusi yang tampak seperti hantu menjerit. Duri mulai tumbuh keluar dari tanah, dan celah yang dalam terbuka di sana-sini secara acak. Jelas, area 15.000 meter itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Bahkan para Master Taois jiwa yang baru lahir akan curiga terhadap area seperti itu, apalagi para pembudidaya formasi inti. Bai Xiaochun menoleh dan memperhatikan salah satu pembudidaya dari pengadilan Sungai Polaritas memanggil boneka, yang ia kirim ke wilayah 15.000 meter sebelum sampai jauh. Sambaran petir menyambarnya, menguranginya menjadi tidak lebih dari abu. Bai Xiaochun tersentak, dan wajahnya kehabisan darah. Slip batu giok itu mengatakan gunung segel warisan ini berbahaya, tapi tidak dikatakan itu berbahaya. Boneka itu, berada pada tingkat yang sama dengan formasi inti, dan dihancurkan oleh satu petir. Bai Xiaochun berdiri di tempat dengan ragu-ragu, gemetar sepanjang waktu. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kejutan seperti itu. Beberapa murid dari 3 sekte menggunakan berbagai cara magis untuk mencoba memasuki area 15.000 meter sendiri, tetapi pada akhirnya, dibiarkan menghela nafas frustrasi. Pasti karena ini bukan waktu yang biasa untuk memasuki zona warisan. Mantra bertahan di sekitar gunung segel warisan pasti jauh lebih kuat dari biasanya. Petik 2 titik titik. Biasanya utusan Steri Sky Dao Polarity Sect membatasi kekuasaan, tapi tidak kali ini. Setelah membahas masalah ini, 3 kelompok memperketat formasi mereka dan kemudian mulai perlahan-lahan masuk ke area 15.000 meter dalam kelompok. Setiap kali situasi berbahaya muncul, mereka akan mengumpulkan kekuatan mereka untuk membela diri. Tak lama, booming memenuhi udara, dan tanah mulai bergoyang.
Bai Xiaochun berdiri di sana dengan ragu-ragu karena waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pada saat itu, salah satu dari 100 tanda segel di Gunung Segel Warisan tiba-tiba mulai bersinar terang, kemudian terbang ke udara dan berputar ke daerah 15.000 meter. Hampir seketika, semua murid dari 3 sekte memandang dengan gugup pada tanda pemeteraian saat itu berputar keluar semakin jauh dari gunung. Ketika mencapai batas 13.500 meter, para murid mulai berusaha untuk mendapatkannya. Para pembudidaya dari Steri River Court melepaskan semua kekuatan basis budidaya mereka. Menciptakan aliran cahaya bintang yang cemerlang sepanjang 3.000 meter hanya butuh beberapa saat agar aliran cahaya bintang jatuh pada tanda segel seolah-olah membungkusnya dan menariknya. Pada saat itu, orang-orang dari pengadilan Sungai Polaritas mengeluarkan teriakan ketika mereka meletus dengan iblis ki. Memanggil kepala terbang besar yang menembak ke arah tanda penyegelan dan mulai bersaing dengan pengadilan Sungai Steri. Pengadilan Sungai Dao memiliki banyak orang di zona warisan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, banyak dari mereka mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mulai memancarkan kekuatan aneh yang tampak hampir seperti hukum alam. Seketika, udara di sekitar kelompok mereka mulai berputar dan membelok. Kemudian, gemuruh terdengar ketika raksasa yang menjulang muncul. Tanpa ragu, raksasa itu melangkah maju dan meraih untuk mengambil segel warisan. Begitu tangan raksasa itu ditutup di sekitar tanda segel, menghilang dan muncul kembali di tangan salah satu pembudidaya pengadilan Sungai Dao. Ini milikku, serunya dengan gembira, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa ketika dia menyerap tanda ke dalam tubuhnya. Murid-murid pengadilan Sungai Dao lainnya agak cemburu, dan pengadilan Sungai Steri dan Polaritas kecewa, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajah mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan tersenyum dengan selamat. Bai Xiaochun dibiarkan terengah-engah di tempat kejadian yang baru saja dimainkan. Dia juga mengerti aturan di tempat ini sedikit lebih baik sekarang. Setelah tanda segel terbang keluar dari Gunung Segel Warisan, orang-orang yang lebih dekat ke gunung akan mendapat keuntungan dalam mencoba memperolehnya. Satu saja sudah cukup bagiku, pikirnya, menggertakkan giginya. Dia tidak menetapkan harapannya terlalu tinggi. Selama dia bisa mendapatkannya, maka setidaknya dia bisa menyebut misi itu sukses. Berusaha mendapatkan lebih dari itu pasti akan terlalu berbahaya. Dengan itu, dia menuju ke gunung. Pada saat dia mencapai perbatasan dan bersiap untuk masuk, para pembudidaya dari ketiga sekte sudah sekitar 2 atau 300 meter. Hampir segera setelah dia masuk, semburan angin hitam melesat ke arahnya, memenuhi kepalanya dengan perasaan krisis yang meledak-ledak. Menjerit, dia mundur. Kemudian sebuah kilat melesat ke arahnya, dan dia jatuh kembali, cemberut di ambang air mata. Dalam beberapa saat, dia kembali di luar area 15.000 meter baru saat itulah berbagai sihir pertahanan mengabaikannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirnya. Tidak berani memasuki daerah itu lagi, dia memandang Bruiser, yang menatapnya dengan tatapan kosong. Babak 364, kamu pengganggu. Ini tidak akan berhasil. Bai Xiaochun berpikir dengan cemberut. Dia mempertimbangkan untuk mendekati Gunung Segel Warisan dari arah yang berbeda, tetapi setelah survei cepat, yakin bahwa area lain sebenarnya lebih berbahaya daripada yang ini. Dilihat dengan mata telanjang, semua area di sekitar Gunung Segel Legasi adalah kemungkinan jalan pendekatan. Namun, dengan Heavenspan Dharma Eye, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa area umum di mana ia dan anggota dari 3 sekte lainnya adalah satu-satunya pilihan yang layak untuk sukses. Daerah lain jauh lebih berbahaya, dan pada kenyataannya, ketiga sekte semua tinggal di daerah yang kira-kira sama, relatif dekat satu sama lain. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan mereka barulah mereka secara bertahap membuat kemajuan. Pengadilan Sungai Dao adalah yang terkuat, dan mereka sudah sekitar 1.500 meter di kedua sisi mereka. Dan sedikit lebih jauh ke belakang adalah pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Steri, yang sebelumnya memiliki ketinggian lebih dari 1.200 meter, dan yang terakhir kira-kira 900 meter. Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang yang berdiri sendirian di luar. Karena aku sendiri, tidak mungkin aku bisa lama di dalam. Aku hanya akan memiliki beberapa peluang. Dengan mata merah, dia menghasilkan beberapa jimat kertas dan menamparnya pada dirinya sendiri dan Bruiser. Dia juga mengeluarkan beberapa item sihir pertahanan. Akhirnya, dia berbalik dan berbisik kepada Bruiser, sebentar lagi, ketika kesempatan yang tepat datang, aku akan mengambil langkah dan mencoba mengambil salah satu segel warisan. Jika ada yang salah, tolong selamatkan aku.
Petik 2 titik titik. Bruiser segera mengangguk. Dia bisa melihat betapa berbahayanya area 15.000 meter itu, dan meskipun dia sangat senang akhirnya berada di luar dalam misi dengan Bai Xiaochun, dia juga sangat gugup. Bai Xiaochun berdiri di sana menatap Gunung Segel Legasi, menunggu kesempatan berikutnya. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, tanda pemeteraian lainnya tiba-tiba mulai bersinar terang, kemudian terbang ke udara. Ia terbang beberapa lingkaran di wilayah 9.000 meter, kemudian melangkah lebih jauh, di mana pasukan dari ketiga sekte siap untuk mulai berebut. Namun, tanda segel bergerak terlalu cepat, dan melayang melalui tangan penggarap dari ketiga sekte. Mata Bai Xiaochun melebar, dan kemudian dia melolong di bagian atas paru-parunya ketika dia mengaktifkan semua jimat kertasnya, melepaskan kekuatan ledakan dari tubuh Raja Surgawi yang meninggal. Dan menggunakan Mountain Sucking Bash. Khawatir bahwa semua itu mungkin tidak memberinya kecepatan yang cukup, ia mendorong menggunakan jempol kaki kirinya. Dalam sekejap mata, dia hanyalah serangkaian bayangan yang melesat ke zona bahaya. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia sedikit lebih kabur daripada saat dia tiba di depan tanda segel, dan kemudian meraih untuk mengambilnya. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, orang-orang dari Starry River Court berteriak dengan marah dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghalangi jalannya. Suara gemuruh bergema saat ia didorong mundur, dan aliran bintang Starry River Court menyambar tanda segel itu. Bai Xiaochun tidak ingin menerimanya, tetapi tidak memiliki pilihan, dan harus melarikan diri kembali ke tempat yang aman. Sepanjang jalan, dia disambar petir, yang menghancurkan sebagian besar jimat kertas yang diaktifkan. Kamu pengganggu besar, geramnya, melotot ke belakang. Namun, sebelum amarahnya memiliki banyak kesempatan untuk menyala, dua tanda segel tiba-tiba berkedip dan terbang ke udara dari Gunung Segel Warisan. Pengadilan Sungai Polaritas berusaha sekuat tenaga untuk meraih yang pertama, tetapi yang kedua berhasil melewati tiga sekte. Mata Bai Xiaochun melebar, dan kemudian dia bergerak untuk melakukan upaya lain. Lebih banyak kilat jatuh di sekelilingnya, dan dia harus menghindari lautan api. Semua jimat kertasnya dihancurkan, dan bahkan wajan hitamnya hancur. Namun, semua itu membawanya langsung ke tanda pemeteraian. Kalahkan, mendengus dingin merobek udara, mengirimkan tekanan menghancurkan kepikiran Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, suara gemuruh memenuhi udara saat raksasa ilusi pengadilan sungai Dao menyerbu ke arahnya. Raksasa itu melambaikan tangannya, melepaskan ledakan kekuatan yang menakutkan, teknik magis yang tidak lebih lemah dari sihir dunia itu sendiri. Sebelum Bai Xiaochun bisa melakukan apapun, raksasa itu ada di dekatnya. Pada saat itu, ia memanfaatkan semua kekuatan tubuh kedagingannya, serta surga Dao Gold Core, untuk melawan. Dia terus mengulurkan tangannya ke arah tanda pemeteraian, yang sekarang hanya 9 meter jauhnya. Namun, saat itulah tinju raksasa itu menyerang, mengirimkan angin kencang ke Bai Xiaochun yang membawanya pergi, jungkir balik. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika satu set jimat kertas lainnya benar-benar hancur, bersama dengan beberapa item sihir pertahanannya. Pada saat yang sama, kekuatan pukulan membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Bagaimanapun, raksasa itu didukung oleh kekuatan sekelompok orang, sedangkan Bai Xiaochun bertindak sendiri. Setelah berhenti, dia mendongak ketika raksasa itu dengan santai meraih tanda pemeteraian yang baru saja dia ambil. Pada saat yang sama, banyak magis dilepaskan oleh dunia di sekitarnya. Raksasa itu memandang ke arahnya, ekspresi yang mencibir. Kamu terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri. Kemudian ia menembak kembali ke arah kelompok dari pengadilan Sungai Dao. Pada saat krisis di mana teknik-teknik magis dikenakan pada Bai Xiaochun, Bruiser mengeluarkan raungan marah, meraih jubah Bai Xiaochun, dan mulai menyeretnya ke belakang. Namun, saat itulah aliran bintang-bintang dari Starry River Court muncul dan menghalangi jalan mereka, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Petir itu menghantam Bruiser, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Syukurlah, Bai Xiaochun telah pulih pada saat itu, jadi dia meraih Bruiser dan bergegas kembali ke area yang aman. Orang-orang dari pengadilan Sungai Polaritas menyaksikan Bai Xiaochun dan Bruiser melarikan diri dengan jijik. Mendengus dingin terdengar dan seseorang berkata, Sekte Penangkal Sungai tidak cukup kuat untuk mendapatkan bahkan satu tanda segel. Jadilah anak yang baik dan tetap di luar. Jangan mencari masalah di sini. Petik 2 titik titik. Orang-orang Starry River Court sama-sama mengejek. Chen Yunsan bahkan berkata, jika kamu mencoba mengacaukan kami,
kami mungkin tidak dapat membunuh kamu karena aturan, tetapi mantra pertahanan di sini dapat menghancurkan kamu. Tidak ada yang peduli jika itu terjadi. Petik 2 titik titik. Niat jahat yang tersembunyi di dalam kata-kata itu tidak mungkin lebih jelas. Bahkan saat Bai Xiaochun terus mundur, angin hitam menghantamnya dari belakang, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya. Ketika dia akhirnya berhasil sampai ke tempat aman, dia menoleh ke belakang untuk melihat bahwa para pembudidaya dari sekte lain semuanya sekitar 1.500 meter ke dalam zona mantra pertahanan. Benar-benar pengganggu yang hebat. Pikirnya, kemarahan membakar. Lalu dia melihat ke bawah dan melihat betapa sakitnya Bruiser, dan amarahnya membara lebih panas. Melotot ke penggarap dari 3 sekte, dia menggeram, aku tidak peduli jika kamu merebut tanda penyegelan dari aku, atau bahkan jika kamu menyakiti aku. Tapi kamu menyakiti Bruiser. Kalian memaksa tanganku. Mata lebih merah dari sebelumnya, dia mengertakkan giginya dan memberi Bruiser beberapa pil obat. Melihat ke belakang pada situasi itu, dia melihat bahwa pengadilan Sungai Dao sekarang sekitar 3.000 meter. Dengan itu, dia kabur bergerak. Membawa Bruiser ke salah satu daerah yang dia amati sebelumnya dengan mata Dharma Heavenspan ini, tempat yang tampaknya mustahil untuk melewati. Sementara itu, di luar zona warisan, di perbatasan formasi mantra batu, para pembudidaya Naschen Sol dari 4 sekte sedang melihat ke layar yang bersinar. Dan 4 lingkaran cahaya yang mewakili pencapaian para murid. Lingkaran Sungai Dao adalah yang paling terang, dengan pengadilan Sungai Steri dan polaritas juga menyala, tetapi tidak secerah itu. Hanya lingkaran sekte penantang sungai yang tetap gelap sepanjang waktu. Tingkat kecerahan menunjukkan berapa banyak tanda penyegelan yang telah diperoleh, dan karenanya, para pembudidaya Naschen Sol dari pengadilan Sungai Dao semuanya tersenyum. Tentu saja, semua ini tidak terduga. Sejauh yang mereka ketahui, pengadilan Sungai Dao harus menjadi yang pertama. Pria tua berambut merah dari Steri River Court tertawa terbahak-bahak dan berkata, selamat, rekan-rekan Taois. Tampaknya pengadilan Sungai Dao benar-benar akan mengambil tempat pertama lagi. Sayangnya, sepertinya rekan-rekan Taois dari Sekte Penangkal Sungai berjalan dengan sangat baik. Jelas tidak sebaik Sky River Court lakukan terakhir kali. Mereka mengambil tempat kedua saat itu, dan hampir terikat dengan pengadilan Sungai Dao. Petik 2 titik titik. Wajah Crimson Soul, Frigid Sect, dan Master Godwin, semuanya sangat suram. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mendesah. Mereka telah dipersiapkan untuk kekalahan sejak awal, tetapi masih berharap bahwa Bai Xiaochun akan bisa mendapatkan setidaknya satu tanda pemeteraian. Rekan Daois Frigid Sect, kata pembudidaya berambut merah, bagaimana menurutmu kita membuat taruhan kecil? Aku menduga Sekte Penangkal Sungai kamu tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 2 tanda segel. Petik 2 titik titik. Ekspresi Frigid Sect semakin gelap, dan itu sama dengan 2 patriark lainnya. Adapun pengadilan Sungai Dao dan pengadilan Sungai Polaritas, mereka tampak sangat terhibur dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Tuan Godwin melihat ke arah pria tua berambut merah itu dan perlahan berkata, taruhan. Taruhannya apa? Petik 2 titik titik. Pria tua berambut merah itu tersenyum dingin dan berkata, kebetulan aku memiliki Steri Meteor dari Steri River Court, yang dapat melepaskan serangan dengan kekuatan yang mirip dengan Deva Realm. Aku akan mengatasinya di salah satu dari kapal perang Heavenspan Sekte Penangkal Sungai kamu. Petik 2 titik titik. Ekspresi Frigid Sect berkedip, dan mata Master Godwin berkilau dengan cahaya tajam. Steri Meteor sebenarnya adalah harta roh dari Steri River Court, dan memiliki nilai yang sama dengan Heavenspan Battleships. Namun, kapal perang Heavenspan jauh lebih berharga bagi Sekte Penangkal Sungai daripada Steri Meteor ke pengadilan Sungai Steri. Jelas, pria tua berambut merah ini telah merencanakan ini sejak awal. Bab 365, apa itu? Kami hanya berbicara tentang 2 tanda segel, katanya dengan suara dingin. Apakah Sekte Penangkal Sungai benar-benar bahkan tidak percaya diri dalam mendapatkan 2 tanda penyegelan kecil? Pria tua berambut merah itu menyipitkan matanya. Master Godwin mempertahankan kesunyiannya, seperti halnya Patriark Crimson Soul. Mereka berdua memandang Frigid Sect. Jika River Deving Sekte memenangkan taruhan seperti ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi sekte mereka. Mendapatkan Steri Meteor akan menebus beberapa kerugian yang akan terjadi dalam kompetisi legasi. Namun, jika mereka kalah, dan harus menyerahkan kapal perang Heavenspan, kecakapan pertempuran keseluruhan dari Sekte Penangkal Sungai akan berkurang secara signifikan. Pada akhirnya, Heavenspan Battleship milik divisi Stream Roh, dan lebih jauh, Frigid Sect tahu Bai Xiaochun lebih baik daripada 2 lainnya.
Karena itu, dialah yang akan membuat keputusan akhir. Frigid Sek menatap lingkaran hitam yang mewakili sekte penangkal sungai, dan mengambil waktu sejenak untuk memikirkan kembali semua hal ajaib yang telah dicapai Bai Xiaochun. Jika mereka memenangkan taruhan, itu akan menjadi dorongan besar dalam kepercayaan dan moral bagi sekte tersebut. Jika mereka kalah, bahkan menolak untuk bertaruh akan berarti bahwa mereka telah kalah dari 3 sekte lainnya. Taruhannya tinggi, tetapi kebenarannya adalah bahwa sekte penangkal sungai sebenarnya tidak memiliki banyak kehilangan. Kamu terus, kata Frigid Sek melalui gigi yang terkatup. Menanggapi itu, pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Yang benar adalah bahwa sebelumnya, dia sudah memberi perintah kepada para murid yang telah pergi ke zona warisan. Tidak hanya misi mereka untuk mendapatkan segel warisan sebanyak mungkin, mereka juga menghentikan sekte penangkal sungai agar tidak mendapatkan satupun. Mempertimbangkan itu, pikirnya, secara teoritis mungkin dia bisa mendapatkan segel tunggal secara tidak sengaja. Tapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan 2. Dalam hati, dia tertawa dingin. Apa yang membuatnya semakin percaya diri adalah bahwa dia tahu bahwa karena itu bukan waktu yang ditentukan seperti biasa untuk persidangan dengan api. Zona mantra pertahanan di luar gunung segel warisan akan lebih sulit. Karena itu, hampir tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk mendekati gunung sendirian. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas memperhatikan apa yang terjadi. Jelas bagi mereka apa yang coba dilakukan Starry River Court. Mereka tidak hanya berusaha mengamankan sumber daya yang dulunya milik pengadilan Sungai Sky, mereka juga mencoba melemahkan sekte penangkal sungai. Di masa depan, mudah untuk membayangkan bagaimana mereka, dalam keserakahan mereka, akan mulai menelan sekte penangkal sungai untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bagaimanapun, pengadilan Sungai Starry berbatasan dengan sekte penangkal sungai. Di masa lalu, pengadilan Sungai Sky sepenuhnya mendominasi pengadilan Sungai Starry, dan dalam banyak situasi. Pengadilan Sungai Starry terpaksa menunggu untuk melihat apa yang dilakukan pengadilan Sungai Sky sebelum mereka sendiri mengambil tindakan. Tapi sekarang, Sky River Court sudah tidak ada lagi, dan Starry River Court punya tetangga baru. Karena masalah dengan taruhan dimainkan di luar, pasukan pengadilan Sungai Dao di dalam zona warisan mencapai tanda 3.600 meter rupanya, itulah batas mereka. Bahkan raksasa kuat mereka tidak bisa maju lebih jauh tanpa dihancurkan. Pengadilan Sungai Polaritas sekitar 2.700 meter, tidak terlalu jauh dari Sungai Dao. Namun, pengadilan Sungai Dao tidak akan mampu menyambar setiap segel warisan, memastikan bahwa pengadilan Sungai Polaritas masih bisa mendapatkan bagian yang baik. Pengadilan Sungai Starry adalah yang terlemah dari semuanya, dan hanya sekitar 1.500 meter meskipun berada di belakang pengadilan Sungai Polaritas dan Dao. Mereka masih bisa mendapatkan beberapa segel, dan secara bersamaan merampas sekte penangkal sungai dari semua. Pada titik ini, sekitar 10 tanda segel telah keluar dari gunung segel warisan. Bai Xiaochun telah memimpin Bruiser ke suatu titik yang agak jauh dari ketiga sekte, meskipun mereka masih dalam Aisot. Dengan mata Dharma Heavenspan, ia telah menemukan tempat yang sempurna. Tekanan yang membebani area itu jauh lebih besar daripada tempat aman di mana ketiga sekte itu masuk. Bruiser, aku ingin kamu menyusut, katanya, suaranya dingin. Ayah akan mengajakmu bersenang-senang. Bruiser tampak terkejut, tetapi sesaat kemudian, dia menggigil dan mulai menyusut. Segera, dia cukup kecil sehingga Bai Xiaochun bisa menempatkannya di lipatan jubahnya. Kemudian, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan getaran mengalir padanya. Suara retak terdengar saat ia menggunakan kekuatan teknik Forever Life yang abadi dan inti emas Dao emas untuk menyusut. Tulang dan daging sama-sama mengecil, sampai Bai Xiaochun seukuran anak kecil. Pakaiannya terlalu besar, jadi dia hanya merobeknya. Lalu dia melambaikan jarinya ke tanah, dan kilatan cahaya hitam bisa dilihat saat kura-kura muncul. Kalian memaksa tanganku, katanya dengan gigi terkatup. Aku tidak ingin menipu. Bai Xiaochun tidak suka menggunakan wajan itu di depan umum, tetapi saat ini, dia kehabisan pilihan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berbaring di tanah dan menyeret wajan penyu di atasnya. Sekarang setelah ia menyusut, mudah baginya untuk memasangnya di bawahnya, membuatnya sangat mirip kura-kura saat ia berbaring di tanah. Hampir di saat yang sama, seruan gembira bisa terdengar dari dalam tasnya. Hahaha, kamu pasti layak menjadi hewan peliharaan aku. Kerja bagus, Bai kecil. Master menyetujuinya. Itu tidak lain adalah kura-kura kecil,
yang terbang dengan pop dan mendarat di tanah tepat di belakang Bai Xiaochun. Kamu diam, teriak Bai Xiaochun. Mengabaikan kura-kura kecil itu, dia memiringkan ujung kura-kura wajan ke atas dan memandangi wilayah berbahaya sejauh 15.000 meter di depan, lalu mulai merangkak ke depan. Kura-kura kecil itu mengikuti, tertawa. Dari kejauhan, itu tampak seperti dua kura-kura, satu besar dan satu kecil, merangkak perlahan ke zona mantra pembatas. Hampir segera setelah mereka masuk, sambaran petir berkali-kali lebih besar dari baut manapun yang sebelumnya jatuh dari atas dan menghantam wajan penyu. Namun, wajan itu hampir tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada jumlah kilat yang bisa melakukan apapun untuk itu. Bai Xiaochun merasakan beberapa getaran, tapi hanya itu. Dengan perlindungan tambahan dari wajan itu, teknik hidup selamanya yang abadi dan Heaven Dao Gold Core memastikan bahwa ia benar-benar tidak terluka. Di kejauhan, para pembudidaya dari 3 sekte saat ini memperebutkan salah satu segel warisan ketika mereka tiba-tiba merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan Bai Xiaochun. Para pembudidaya mulai memeriksa, dan segera memperhatikan dua kura-kura. Apa itu? Ini kulit kura-kura. Aku tidak percaya pria dari sekte penangkal sungai menggunakan metode ini untuk masuk ke zona mantra pertahanan. Hahaha, Bai Xiaochun benar-benar menemukan cangkang kura-kura di suatu tempat dan menggunakannya untuk perlindungan. Petik 2. Tunggu, itu bukan hanya satu kura-kura. Melihat, ada kura-kura yang bahkan lebih kecil di belakang yang pertama. Lucu sekali. Petik 2. Deru tawa bisa segera terdengar dari 3 sekte. Bahkan kelompok dari pengadilan Sungai Dao tidak bisa menahan cemoohan mereka. Orang-orang dari pengadilan Sungai Steri tertawa terbahak-bahak, terutama Chen Yunsan. Bai Xiaochun, teriaknya melalui tawanya, bukankah kamu patriark junior sekte penentang sungai? Aku tidak percaya kamu bersedia menjadi kura-kura hanya untuk mendapatkan segel warisan. Datang-datang. Hanya kau tahu kepada aku beberapa kali dan aku akan memberi kamu beberapa gratis. Apa yang kamu katakan? Bai Xiaochun bisa mendengar cemoohan dari 3 sekte, dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan harum yang marah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, pikirnya. Saat dia merangkak ke depan, angin hitam menjerit, dan lautan api menghantamnya. Bila es melesat ke arahnya, bersama dengan sihir lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Dengan kura-kura wajan di punggungnya, dia merangkak tanpa henti ke depan sampai 300 meter. Teriakan mengejek yang datang dari 3 sekte mulai mereda. Bahkan, banyak mata orang mulai melebar, dan napasnya bisa terdengar. Cangkang kura-kura macam apa itu? Bagaimana ini mungkin? Daerah tempat Bai Xiaochun berada jauh lebih berbahaya daripada tempat kita berada. Petik 2. Petir, api, angin tidak ada yang memiliki efek pada cangkang kura-kura itu. Wow, lihat, dia menambah kecepatan. Petik 2. Rahang jatuh ketika cangkang kura-kura, yang tampaknya sudah terbiasa dengan daerah itu, mulai bergerak semakin cepat. 600 meter 900 meter 1200 meter suara gemuruh bergema ketika sihir menghantam cangkang kura-kura, namun tidak ada yang bisa menghentikannya dari percepatan. Tak lama, itu telah melewati tanda 1500 meter. Tidak mungkin, Chen Yunsan melolong. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, dan terengah-engah sebagai hasilnya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Semua orang dari pengadilan Sungai Polaritas memiliki wajah tak percaya yang serupa di wajah mereka. Pada titik ini, lebih dari 100 baut petir telah mengenai cangkang kura-kura, namun, itu hanya terus bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Tentu saja, terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun disembunyikan di bawah cangkang kura-kura, mereka semua tahu persis apa jenis ekspresi di wajahnya. Salah satu kebanggaan tertinggi. Ketika Lord Bai mengambil tindakan, dia menakuti dirinya sendiri. Aku tidak percaya kamu, orang-orang berani menggertak aku. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia terus merangkak dengan tangan dan lututnya. Segera, tingginya 1.800 meter kemudian 2.100 meter lalu 3.000 meter. Bahkan para pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao berani memasuki daerah semacam itu dengan ringan, tetapi Bai Xiaochun tampaknya tidak khawatir sama sekali. Bahkan, tak lama kemudian para pembudidaya dari ketiga sekte bisa mendengar Bai Xiaochun menyenandungkan sedikit nada. Tidak satu pun dari sihir berbahaya di daerah itu memiliki efek sekecil apapun pada cangkang kura-kura. Ini.
Semua orang benar-benar dan benar-benar terpana.